Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Saung Diskusi mengatasi masalah tambah masalah. Kali ini karena hostnya tidak ada, saya yang menggantikannya. Dan saya sudah bersama Ustadz Ujang ini dan akan kedatangan narasumber baru yang cukup fenomenal di dunia per-YouTuban. Mari kita undang langsung tanpa berlama-lama Chef Oni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas ya. Sarah Resin Effect. Oke Chef, katanya Anda mempunyai cerita tentang mistis. Iya. Iya. Bagaimana itu ceritanya? Jadi ini tentang mistis ya. Dahulu kala di sebuah kampung itu sebut sajalah namanya itu Ruli Humaregung sama Kang Ujang. Jadi waktu itu karena ekonomi yang sangat kurang, dia nekat mengambil jeruk di kebun tetangga, tapi di kebun ambil jeruk Tetangga tapi di kebun. ya di Lanjut. di kebun yang agak jauh dari pemukiman pemirsa. Teman-teman dapat membayangkan, jadi waktu itu waktu memanjat namanya nyuri ya, pastinya gak akan siang, karena kalau siang masih banyak orang-orang yang di ladang. Jadi waktu nyurinya itu pas waktu jam 8 malam. Waktu manjat berdua, belum juga penuh itu karungnya atau wadah jeruknya, baru setengahnya. Tiba-tiba mereka mendengar suara gogogan anjing, menggonggong anjing. Jadi mereka kaget, takutnya kalau di kampung kan orang-orang petani kalau ke ladang suka bawa anjing. Jadi mereka turun dengan tergesa-gesa, sedangkan jeruk yang mereka bawa masih setengahnya. Hingga mereka mempunyai ide untuk lari ke pemakaman yang konon di kampung itu paling angker. Bahkan bukan sembarangan pemakaman umum, tetapi mungkin itu para sejarah ya, pemakaman yang tua, makam keramat gitu. Makam keramat. Tapi angker gitu. Singkat waktu mereka lari ke depan gerbang pemakaman dan sembunyi. Kalau di pemakaman dulu kan suka ada saung ya. Iya. Saung. Sembunyi di sana, di gubuk itu, sembunyi. Lalu mereka menghitung jeruk, tapi pas di waktu masuk ke pemakaman itu ada yang jatuh 2 jeruknya. Karena rusuh, karena tergesa-gesa, ketakutan itu ya. terjatuh 2 jeruknya. Singkat cerita, mereka tahu jeruknya jatuh 2, tapi karena takut kepergok sama warga yang bawa anjing, yang mereka sangka itu ke warga bawa anjing. Padahal itu gak ada warga, padahal cuman karena nyuri banyak ketakutan. Mereka masuk ke gubuk itu yang angker itu. Singkat cerita, ada itu Jang Oni pulang main lihat wayang gitu di kampung tetangga. Pas lewat sana. Jadi pas lewat sana mereka mendengar orang yang bisik-bisik. Dan ternyata itu si Ruli Humaregung sama Kang Ujang. Mereka lagi ngitung, 1 untukmu, 1 untukku, 1 untukmu, 1 untukku. Begitu sampai ngitung jeruk. Si Oni kan kaget, itu kan keramat ya. Iya. Keramat. Pasti bukan manusia yang ngitung, apalagi waktu itu sudah malam, sudah larut malam, gelap. Pasti kaget loh. Maka Oni pun lari menuju kampung, dan dia menggedor tua kampung yang bernama Bang Soleh. Jadi Bang Soleh itu ternyata dia itu ahli dalam spiritual, bahkan jin apapun dia takluk sama dia. Orang pintar gitu. Orang pintar di kampung itu. Orang sakit dibawa ke sana, orang bodoh dibawa ke sana. Kebanyakan orang bodoh yang ke sana. Iya. Nah, singkat waktu dia menggedor pintu. Ada apa Ujang Oni? Ternyata Berarti Jang Oni ini orang bodoh karena datang ke situ. Iya, termasuk orang bodoh. Singkat waktu dia berbicara bahwa waktu saya pulang lihat wayang,
dan melintasi perjalanan jalan menuju kuburan Ya. yang angker itu, dia mendengar satu untukmu, satu untukku, satu untukmu, satu untukku. Dia berbicara, apakah itu suara hantu apa malaikat? Ya, Bang Soleh pun bingung. Dia belum pernah mendengar jin ataupun apapun setan yang berbicara seperti itu menakuti manusia. Karena itu di kuburan, inisiatif Bang Soleh kemungkinan itu malaikat yang sedang menghitung ruh yang dicabutnya. Oh, Iya. Lalu karena Bang Soleh gengsi ya, kalau tidak disamperin, kalau itu memang ada setan di situ, maka mereka berdua berangkat menuju lokasi, menuju TKP. ya, ya. Di perjalanan sambil denger-denger, ternyata si Jangruli Humaragung sama Kang Ujang itu masih menghitung, satu untukmu, satu untukku. Mereka keteyek apa perlahan mendekat sambil mendengar merayap gitu. menuju gubuk ya. Ya. Tiba-tiba mereka mendengar satu untukmu, satu untukku. Mereka masih menghitung hingga waktu habis gitu di karungnya. Maka Bung Soleh pun atau Kang Soleh pun berbicara ke Jang Oni, iya mungkin itu malaikat yang sedang menghitung. Harusnya kita jangan kesini, jangan kesini harusnya. Takut kalau kita ketahuan sama malaikat. Dan ternyata yang Kang Ujang itu berbicara begini. Nah, sekarang udah habis katanya. Agak nyaring suaranya. Nah, sekarang udah habis. Tinggal yang dua yang di luar. Bang Soleh kaget. Kan yang di luar itu berdua sama Jang Oni. Oh iya. Dia bingung. Wah, kok benar itu malaikat? Karena mereka tahu ada kita berdua di sini. Ya udah. Jadi gimana itu seterusnya? Nah, lalu Kang Ujang berbicara memerintahkan ke Jang Ruli agar ambil yang di luar. Yang dua itu. Ya, Ruli, kamu ambil yang di luar, cabut semuanya, bawa ke sini, biar kita hitung, biar bagi dua. Kan Jang Oni kaget sama Bang Soleh itu. Meskipun Bang Soleh itu raja bisa menaklukkan semua makhluk jin gitu-gitu. ataupun setan, Ya. waktu itu terbirit-birit lari. Tadi takut ya? Lari takut karena dia pikiran mereka itu malaikat yang sedang menghitung. Satu untukmu, satu untukku. Dan dia bilang, kata Kang Ujang kepada Ruli, yang di luar cabut sama kamu, yang dua. Jadi pas Kang Jang Ruli keluar itu, dia mendengar lari gitu, wah itu gedubuk-gedubuk gitu. Orang tergesa-gesa gitu. Iya, lari tergesa-gesa. Bahkan Jang Oni sama Jang Ujang itu tangannya itu menempel terus ke Jang Soleh hingga tak terasa mereka bukan ke jalan yang benar, tapi malah kegorobasan gitu, salah jalan. Nyasar gitu ya. Sambil berteriak, malaikat mengejar kita, malaikat mengejar kita. Nah, itu cerita saya waktu di desa. Tadi mistisnya dari mana tuh mistisnya itu? Mistisnya itu malaikat. Oh, malaikat mengejar. Iya, malaikat mengejar. Terkadang ketakutan kita Itu Bang itu Soleh itu orang pintar atau orang bodoh gitu, Man? orang bodoh. Saking gengsinya dia. Saking gengsinya, ternyata akibat kegengsian bisa. dapat mencelakakan diri kita. Jadi Bisa dibayangkan oleh pemirsa semua di rumah. Ini keadaannya sangat mencekam waktu itu ya. ya sangat mencekam. Sangat tragis karena Apalagi waktu itu kan malam. Iya, Waktu iya. itu malam. Ada pesan-pesan buat pemirsa? Jadi pesan-pesan buat teman-teman, sekalipun kita takut, sekalipun kita merinding dengan halusinasi ataupun dengan apa yang kita lihat, jangan pernah berlari. Jangan pernah berlari dari kenyataan, tapi hadapi kenyataan karena kebenaran itu di depan mata kita. Jadi ketakutan itu jadi Terkadang ketakutan itu yang mencelakakan kita. benar-benar itu saya sangat setuju kali ini dengan Chef Oni. kadang-kadang sulit itu yang membuat takut ya. Tapi justru ketakutan itu yang membuat kita sulit. Nah, begitu. Ya. Gimana? Terus atau ini gimana? Oke, kita tutup saja video ini dengan mengheningkan cipta terlebih dahulu. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Masih tetap bersama kami. Ikuti terus jejak kami di Saung Diskusi Mengatasi Masalah Tambah Masalah. Jangan lupa komen